jelaskan kepada kami, kepada pemirsa juga tentang Gus Badut, mungkin bisa menginspirasi gitu. Iya, saya nama lengkap saya itu Abdul Wadud Nafis ya. Kalau digabungkan dengan gelarnya saya itu Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Saya ini lahir di Madura, di Sampang ya. Maka saya mengawali pendidikan itu di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al Ihsan Jerangan Madura. Kemudian setelah lulus Ibtidaiyah saya meneruskan untuk jenjang Tsanawiyah atau setingkat SMP ke Pasuruan Sidogiri. Setelah saya lulus Tsanawiyah ditugas ngajar ke Situbondo selama 1 tahun. Kemudian selesai saya meneruskan ngambil aliyah atau setingkat SMA di Malang di Pondok Nasruddin. Namun setelah selesai aliyah saya meneruskan sekolah ke Jakarta, ke LIPIA, Lembaga Pendidikan Islam dan Arab yang dimiliki oleh Arab Saudi. Di situ saya ngambil D3 Sastra Arab dari Jakarta itu. Saat ini generasi muda begitu Gus ya, lebih memilih untuk belajar bahasa Inggris begitu. Iya, Nah, iya. ini menurut Gus Wadud seberapa penting belajar bahasa Arab? Semua bahasa itu penting. Karena orang Arab menyatakan man arafa lughata qaumin salima min kaidin. Orang yang mengerti bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu dayanya. Nah, belajar bahasa Inggris itu penting karena sekarang itu bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Tetapi bagi orang Islam itu belajar bahasa Arab itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena agamanya itu pakai bahasa Arab. Mulai kitab sucinya Al-Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Kemudian ibadah ritualnya itu sholat, kemudian haji itu pakai bahasa Arab. Benar. Nah, saya punya kesimpulan, orang tidak akan tafaqquh fiddin, tidak akan mendalam pemahaman terhadap agama Islam tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik. Maka karena itu, saya belajar bahasa Arab mulai dari kecil sampai saya mengambil sastra Arab itu dalam rangka ingin mendalami ilmu agama secara mendalam dari sumber yang awal yaitu Al-Quran dan hadis dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama salaf. Begitu. Baik, kemudian setelah belajar sastra Arab di LIPIA Jakarta, begitu Gus ya. Iya. Ini Gus melanjutkan S1 untuk jurusan perbandingan madhab fikih. Iya, setelah saya selesai sastra Arab, saya merasa sedikit punya kemampuan tentang kemampuan berbahasa, baik bahasa membaca, kemudian bahasa lisan. Saya bisa bicara dengan bahasa Arab dan saya bisa nulis ngarang dengan berbahasa Arab. Lalu saya ngambil S1 perbandingan madhab fikih yang tempatnya itu di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, cabang Jakarta, yang merupakan cabang dari Jamiatul Imam yang ada di Riyadh. Saya ngambil perbandingan madhab, 8 madhab, bukan hanya 4. Jadi 8 madhab. Ini apa yang mendasari Gus Wadud ini mengambil jurusan yang satu ini? Saya sejak kecil sering mendengarkan saya ini masalah perdebatan antara organisasi yang paling terkenal itu antara NU dan Muhammadiyah. Yang diperbincangkan itu masalah khilafiyah kunut itu hukumnya sunat atau bid'ah. Selalu menjadi perdebatan. Gus ya. Kemudian hitungannya tarawih itu 8 atau 20. Dari itulah tergugah saya ingin mengetahui pendapat-pendapat ulama. Maka karena itu saya mencoba mengkaji dari 4 mazhab yang pertama. Saya mengkaji dari mazhabnya Imam Hanafi yang ada terdiri beberapa 5 kitab, rujukan utamanya itu di antaranya Sahih Ma'anil Athar milik Imam Abi Ja'far. Kemudian saya mengkaji pendapatnya pengikut mazhab Maliki. Kitabnya yang paling terkenal itu Al-Mudawwanatul Kubra, terdiri 20 jilid. Kemudian setelah itu saya mengkaji kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu, terutama kitab yang terdiri dari 8 jilid kalau cetakan yang baru, kalau cetakan yang lama itu 6 jilid. Kemudian saya mengkaji juga tulisan Imam Nawawi yang terdiri 20 jilid. Nah, kemudian setelah itu saya mengkaji tulisannya pengikut-pengikut Imam Hambali, seperti Al-Mughni, Munil Muhtad yang terdiri daripada 11 jilid. Nah, kemudian mazhab Zaidiyah dan sebagainya, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Zahiri Al-Mahalla saya kaji. Akhirnya saya menyimpulkan
dengan mengetahui semua mazhab ini, saya bisa menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya pendapat ini benar sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, jadi Karena tidak perlu diperdebatkan. Karena ini sudah perbedaan antara imam yang 4 masalah yang diperdebatkan sekarang. Nah, itu akhirnya saya itu bisa berdakwah di semua segmen dan bisa diterima di semua pihak. Walaupun kadang-kadang ada yang menyatakan bahwa saya tidak jelas gitu ya. Tetapi itu adalah konsekuensi dari orang yang ingin mendamaikan dari kesalahpahaman gitu. Benar, karena memang bukan hal yang mudah begitu untuk merubah pola pikir begitu. Ya, Gus, memang merubah paradigm itu perlu waktu dan perlu tenaga yang ekstra dan perlu Benar. ilmu yang mendalam gitu. Iya. Kemudian setelah menempuh pendidikan S1, Gus Wadud ini melanjutkan ke jenjang S2 untuk mengambil ekonomi Islam begitu. Dilanjutkan untuk jenjang S3 juga sama, ekonomi Islam. Ini kenapa berbeda dari jurusan S1 begitu? Iya, saya sudah merasa selesai tugas saya itu untuk mendamaikan dan mengetahui perbedaan madhab itu. Ada yang satu yang menurut saya perlu saya selesaikan. Kenapa di Indonesia ini banyak musibah dari Allah? Karena ternyata orang Indonesia ini banyak makan hal-hal yang haram, terutama masalah riba. Baik. Masalah riba itu jadi problem utama. Ada problem yang mendasar, kiai-kiai yang ahli agama tidak paham, yang sebagian besar tidak memahami ilmu ekonomi. Sebaliknya, orang yang memahami ilmu ekonomi sebagian besar tidak mengerti ilmu syariat. Iya. Maka karena itu saya ingin mempertemukan dua yang berbeda ini, menjembatani ulama-ulama yang ahli fikih dengan orang-orang ilmuwan yang ahli ekonomi. Maka saya mempelajari, karena ilmu syariat sudah selesai, baru saya belajar ilmu ekonomi. Dan alhamdulillah saya ilmu ekonomi saya cukup memahami lah, walaupun tidak standar keilmuan saya tidak begitu tinggi. Maka saya mencoba menjembatani antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi syariah. Lalu saya mencoba menjelaskan ketika bicara tentang perbankan, yang perbankan konvensional kayak apa sih, yang Islam kayak apa. Dan baru saya menulis yang saya beri judul itu inovasi produk perbankan syariah. Lalu saya nulis juga buku konstruksi bisnis jasa perbankan syariah. Itu di bidang perbankan. Kemudian juga masalah asuransi, saya juga menulis judulnya itu manajemen asuransi syariah. Begitulah Ini yang memandang asuransi dari kacamata Islam begitu. ya di gabungan jadi dari konvensional dan juga Islam. Begitu. Baik, selain pendidikan yang luar biasa, Gus Wadud ini juga sudah menulis 16 buku ini ya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Tentang apa saja ini, Gus? Ya, 16 buku ini dari 16 itu 11-nya itu masalah ekonomi Islam. Kemudian 5-nya itu masalah Islam pada umumnya. Saya nulis tentang paradigma Islam. Kemudian saya nulis tentang Qalbun Salim, tentang bicara tentang hati, dan bicara tentang mutiara hikmah, tentang hikmah kehidupan. Itu yang saya tulis. Wah, jadi mutiara hikmah ini mungkin bisa dibaca nih untuk Ya, dibaca oleh orang. agar bisa termotivasi begitu, Gus ya. Ya. Dan selain itu Gus Wadud juga menulis lebih dari 50 jurnal. Ya. Kemudian juga mengikuti aktivitas untuk tingkat internasional ke Mesir Al-Azhar, ke Thailand, juga ke Malaysia. Ya, saya menyempatkan dalam rangka apa ini, Gus? Ya, kalau ke Al-Azhar saya dalam tanda refresh program ya, kita memang kunjungan selama 1 bulan keliling Mesir. Kemudian saya ke Malaysia, ke UM, kemudian ke Thailand, ke Naradiwa, dan ke Singapura. Saya dalam rangka melihat kemajuan Singapura, dan juga pergi ke Emirat, dan kemudian pergi ke Arab Saudi dalam undangan Raja yang baru, Raja Salman itu. Baik. Ya, mungkin itu Sangat luar biasa sekali Iya. tentang Gus Wadud. Kita akan membahas tema kita sesaat lagi tentang ibadah dan musibah. Tetaplah Anda bersama kami di Jalan Surga. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Jalan Surga, dan tentunya juga masih bersama Gus Wadud di samping saya. Kita akan membahas tentang ibadah dan musibah ini Gus ya. Kalau kita bicara tentang ibadah, hakikat dari ibadah sendiri itu apa sih Gus?
Ya, kita berangkat dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka berangkat dari ayat ini, apa sih ibadah itu? Dalam bahasa Islam al-khulu wal bil. Ibadah hakikatnya adalah tunduk dan patuh. Maka patuh pada apa saja itu menurut bahasa itu adalah ibadah. Patuh kepada undang-undang YYN itu termasuk ibadah oleh YYN. Patuh kepada patung itu termasuk itu ibadah. Bahkan itu ibadah. Ya, bahkan patuh kepada istri pun termasuk ibadah kepada istri. Itu menurut bahasa. Tetapi menurut istilah, artinya definisi konsep menurut istilah itu dijelaskan kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah. Jadi baik berupa perkataan, perbuatan atau gerakan hati itu yang dicintai oleh Allah itu menjadi ibadah. Maka karena itu ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Itu adalah ibadah hablum minallah. Yang orang lebih banyak mengartikan itu adalah ibadah ritual. Seperti sholat, baca Quran, zikir, puasa, itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah manusia kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah ghairu mahdhah? Itu orang mengartikan ibadah sosial, sesama manusia, dengan binatang, dengan lingkungan. Kita bersikap lembut dengan teman, kita membantu orang sedang kesulitan, kita mengajar, berdakwah. Itu bagian daripada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial Pada sesamanya itu. Atau kita membantu, misalnya ada kucing kelaparan, kita beri makan, diberi minum, itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Baik, kepada hewan pun Iya. kita berbuat baik, menyayangi mereka juga ibadah ghairu mahdhah. ya. Bahkan dengan tumbuh-tumbuhan, kita itu tidak sembarangan nebang pohon, bahkan kita suka menanam pohon, itu bagian daripada ibadah ghairu mahdhah dalam rangka bicara tentang lingkungan hidup. Bahkan saya pernah membaca ini Gus ya, kalau kita menyayangi seluruh isi bumi, maka yang di atas juga akan menyayangi kita. Iya. Benar demikian? Iya, jadi dalam hadis qudsi, ketika kita menyintai sesamanya, maka Allah akan menyintai kita. Katanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Cintailah apa yang ada di bumi ini, baik manusia maupun yang lain, maka Allah akan menyintainya. Baik, secara hakikat memang berarti sangat luas sekali Ya, pengertian dari ibadah ini ya. Gus ya. Kemudian kalau kita melihat ibadah dari konsep tasawuf, ini gimana nih? Ya, tasawuf itu adalah gabungan dari kedua-duanya. Tasawuf itu mengartikan ibadah itu adalah segala amal perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan karena Allah. Jadi sesuai dengan tuntunan Allah dan karena Allah. Salat, mulai dari wudhunya, syarat rukunya itu benar menurut tuntunan Allah. Tapi yang terpenting harus niatin karena Allah. Salat Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Salat tapi bukan karena Allah, itu tidak termasuk ibadah. Haji tata cara haji harus benar, mulai daripada ihramnya, wukufnya, kemudian tawafnya, sa'inya sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi yang terpenting juga hatinya karena Allah. Itu menurut tasawuf. Nah, tidak ada artinya dia itu haji dengan bagus, benar. Tapi karena menjelang pemilihan bupati misalnya, supaya dia dipilih, itu tidak termasuk ibadah dalam kajian tasawuf. Kemudian dia misalnya itu haji karena menjelang pemilihan DPR, lalu ingin dipilih, itu juga tidak termasuk ibadah. Apalagi kalau karena ria nih. Nah, karena dia umpamanya ini bagi-bagi orang, apa bagi uang ke orang-orang masyarakat ya, bagi uang, ada yang 10.000, bahkan mungkin 10 juta, tapi supaya dipilih ketika dia mencalonkan DPR, itu bukan ibadah dalam pandangan tasawuf. Kemudian kalau kita melakukan haji agar mendapatkan gelar haji, wah dipanggil Pak Haji nih. Ini gimana nih? Nah, maka karena itu dalam kajian tasawuf tidak termasuk ibadah. Tapi dalam kajian fikih sudah ibadah. Jadi dia dalam pandangan Allah dia tidak ada artinya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti di hari kiamat itu harta yang kita miliki tidak ada artinya.
kemudian anak yang pintar dan cerdas dan kuat, tidak ada artinya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih dari penyakit hati, dari penyakit riya, dari penyakit sombong, dari penyakit syirik, dan penyakit-penyakit yang lain yang merusak hati. Itu tentang ibadah. Nah sekarang kita akan berbicara tentang musibah nih Gus ya. Kita kadang lalai dengan musibah yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita begitu. Sebenarnya musibah yang sebenarnya ini dari Allah itu yang seperti apa nih Gus? Ya, musibah itu ada dua dalam bahasa itu. Ada musibah yang mana ibtila, ujian dari Allah. Nah, kemudian ujian dari Allah itu bermacam-macam. Ada ujian dari Allah itu secara zahir berupa nikmat. Jadi yang pertama juga ujian musibah ya, Allah ya. Contoh Allah memberikan ujian kepada Nabi Sulaiman, itu ujiannya kekayaan dan kerajaan. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini karunia Allah yang diberikan kepadaku untuk menguji aku, untuk memberikan musibah kepadaku, apa termasuk orang yang kufur atau termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Itu diuji. Jadi jangan lalai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Iya. Gitu, ya. Kan ada orang ketika diberikan jabatan lupa, akhirnya masuk penjara kena KPK. Itu kan ujian. Itu ternyata kan dia menjadi bupati satu periode, nambah 2 periode, periode ketiga ada di pintu taubat. Artinya masuk penjara. Itu bukan ujian dari Allah. Kadang-kadang laki-laki itu diuji oleh dengan perempuan, perempuan cantik, waduh seperti kayak Nabi Yusuf ya diuji dengan perempuan. Nah, itu juga ujian. Namun musibah yang paling dikenal oleh orang itu berupa kesulitan. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub, sakit 7 tahun. Seperti yang terjadi kepada Nabi Yakub, kemiskinan. Seperti yang terjadi kepada nabi-nabi yang mendapat siksaan dari Allah. Lah itu yang disebut namanya juga musibah. Jadi musibah itu ada dua, ada musibah yang secara zahir itu merupakan nikmat, tapi ada yang musibah secara zahir itu kesulitan. Kedua-duanya merupakan ujian dari Allah untuk menguji iman seseorang. Lantas bagaimana kita menyikapi begitu ketika kita sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Oh, ini adalah musibah dari Allah begitu. Ya, maka karena itulah kewajiban kita ketika bicara ibadah dengan musibah, maka kewajiban kita itu apa yang kita terjadi kita harus dibawa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kesulitan yang kita hadapi kembalikan kepada Allah. Nikmat yang kita miliki harus kembalikan kepada Allah, maka itu berarti menjadi ibadah. Ya. Jadi jangan lalai ya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan, ketampanan, jabatan. Gitu. Termasuk kita juga tidak boleh mengeluh kepada Allah ketika kita mendapatkan kesengsaraan, misalkan kemiskinan atau penyakit, begitu Gus ya. Iya. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun ketika mendapatkan kesulitan dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika ditimpa musibah dia harus sabar. Maka itulah puncak ibadah yang hakiki dalam konteks ajaran Islam, fikih dan tasawuf. Dan itu yang digambarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah ada hubungan antara ibadah dan musibah di kejadian tahun ini, kejadian haji tahun ini begitu ya Gus ya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami di Jalan Surga. Jalan Surga ya, bersama saya Angga dan masih juga bersama Gus Wadud begitu ya. Kita akan membahas kembali tentang ibadah dan musibah begitu. Kita pasti juga turut bersedih dengan kejadian yang terjadi di Mina begitu terhadap saudara-saudara muslim kita ya, yang memakan korban kurang lebih sekian sampai 700 korban meninggal. Iya. Gitu,
Gus ya. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi tahun ini saja, tapi di tahun 1990, 94, 96, 2004, 2006 dan tahun ini. Ini kejadian yang berulang-ulang. Dan kejadian ini merupakan bisa kita lihat merupakan musibah begitu Gus ya. Tapi musibah ini terjadi waktu saudara-saudara kita sedang melakukan ibadah gitu. Nah, ini bagaimana kita melihat dari kacamata Islam Gus? Ya, ibadah haji ini hakikatnya hanya mengulang dan mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang betul-betul tunduk kepada Allah. Allah menyatakan, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Jadi Nabi Ibrahim itu diberikan gelar Hanif Muslim, orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, karena kepatuhan itu hidupnya diabadikan, ya, mulai dari bagaimana Siti Hajar itu mencari air, itu ada diabadikan dengan dalam bentuk sa'i. Bagaimana Nabi Ismail itu melempar setan, melempar iblis, diabadikan dengan lempar jumroh di Mina itu, ya. Itu yang terjadi. Ya, filosofinya sendiri. Jadi kemudian ibadah haji itu merupakan menceritakan kembali orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah, orang yang betul-betul ibadah kepada Allah. Maka karena itu kalau kita melihat itu, ibadah haji ini adalah tempat untuk diuji sejauh mana orang itu patuh kepada Allah. Nah, ketika dia tidak patuh berarti gagal. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang lulus, disuruh nyembelih anaknya dilakukan. Disuruh membangun tempat ibadah melakukan. Nah, semuanya dilakukan kalau kepatuhan. Nah, sekarang orang yang haji itu adalah puncak untuk tunduk kepada Allah. Nah, maka tidak ada salahnya ketika Allah ingin menguji kembali orang yang meniru Nabi Ibrahim, diuji dengan kejadian di Mina itu. Ya. Karena hakikat dari jumroh itu bukan melempar batu, tapi melempar setan, melempar sifat-sifat iblis yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi ketika melempar gitu seakan-akan melempar iblis yang ada dalam hatinya. Iblis yang rasa sombong, iblis yang merasa cinta kepada selain Allah itu dilempar. Nah, karena itu oleh Allah dicoba pada waktu itu orang-orang yang diberi musibah ternyata masih ingat kepada Allah, baik yang keluarganya yang meninggal atau yang masih luka. Itu maka karena itu tidak ada salahnya ketika menyatakan bahwa ini adalah pertemuan ibadah yang tertinggi dan ujian Allah yang tertinggi di kejadian ini. Baik, jadi kita tidak boleh menyalahkan begitu saja, tapi kita harus melihat hikmah di balik kejadian Mina ini, begitu. Hikmah yang paling besar ini kira-kira apa? Jadi hikmah kejadian Mina, kalau saya ambil konklusi minimal itu ada 4 ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi di dunia itu adalah kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah itu menjadi kenyataan. Buktinya apa? Mereka diatur sedemikian rupa. Mereka pemerintah Arab Saudi itu menyediakan tenaga ahli, polisi dan tentara itu untuk menjaga dan mengatur. Kemudian dari negara-negara yang haji itu ada mulai ketua kloter, ketua rombongan, ketua kelompok, sampai detail-detailnya itu diatur oleh petugas haji supaya haji itu berjalan dengan tertib dan tidak ada apa-apa. Tapi Allah bilang, kamu boleh mengatur, boleh kamu buat manajemen, tapi kan aku berkehendak semuanya menjadi kenyataan. Ternyata kok terjadi error. Benar. Kok jalannya harus berlawanan. Padahal dari pihak Arab sendiri juga sudah kerja maksimal. Dari negara-negara yang ngirim tenaga haji sudah maksimal untuk mengatur. Tapi Allah bilang, kalau saya berkehendak kacau, pasti kacau. Gitu. Jadi ini kita jadi kehendak Allah. Jadi harus percaya dengan takdir. Allah menyatakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa nolak. Nah, itu yang pertama hikmah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ada musibah itu memang kesalahan dari manusia. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran itu banyak musibah itu ditimbulkan oleh manusia. Kalau menurut penjelasan oleh media massa itu kan kesalahan daripada jamaah haji yang ada dari Iran itu dia tidak mengikuti aturan harus memutar, tapi mau kembali ke tempat penginapannya atau tempat di perkemahannya itu yang dekat di tempat jumroh itu kalau mengambil jalan
motong begitu ya. Nah, itu berarti kan kesalahan dari manusia. Iya. Manusia, kalau kamu melakukan kesalahan dan error, kamu akan timpa musibah. Nah, kadang-kadang seperti dalam akan menggambarkan banyak kerusakan di bumi ini disebabkan oleh perilaku manusia yang salah. Nah, itu kita yang bisa melihat dari situ ya bahwa ketika kita tidak mengikuti aturan katakanlah begitu, maka ada hukuman. bisa ada hukuman, ada hukuman punishment dari buat Allah, manusia. hukuman langsung. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, musibah itu Allah ingin menaikkan derajat seseorang, terutama yang mati. Allah menginginkan dia masuk surga tanpa proses. Coba dalam kondisi ihram sedang menghadap Allah secara utuh di situ, lalu Allah dicabut nyawanya dengan cara kejadian itu. Kamu dimasukkan syahid, masuk surga tanpa hisab. Jadi bagi yang mati itu nih kenikmatan yang tertinggi, derajat yang tertinggi ya. Dia tidak usah repot-repot langsung masuk surga. Iya. Itu kita harus akui itu kehendak Allah ingin masukkan surga orang dengan cara mudah, dibikin mati di musibah mina itu. Iya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita ingin menguji, oleh Allah diuji, apa kita masih berpikir innalillah wa inna ilaihi raji'un? Apakah kita tuh milik Allah dan kembali kepada Allah? Kenapa? Karena kenyataan sekarang kan saling menyalahkan. Katanya Arab Saudi menyalahkan Iran, katanya Iran menyalahkan Arab Saudi. Kemudian masyarakat menyalahkan Arab Saudi, Arab Saudi menyalahkan polisi, bahkan dihukum mati. Nah, di situ tidak ingin manusia itu berpikir innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka karena itu dengan musibah ini kita kesempatan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, idza asaba ahadukum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika suatu musibah menimpa kalian, salah satu di antara kalian, maka harus berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya lidah, tapi hati. Hatinya juga, harus mengaku ini kejadian ini betul-betul karena Allah dan akan kembali kepada Allah. Benar. Nah, maka karena itu orang yang sakit kalau ketika ikhlas derajatnya tambah tinggi. Karena sakitnya luka-luka karena ketika haji. Tetapi ketika dia tidak sabar, tidak innalillah, dia mendapatkan azab dari Allah. Nah, jadi yang mati itu kalau dia betul-betul ikhlas hajinya masuk surga. Yang luka-luka kalau dia ikhlas maka dia pahalanya banyak. Keluarga yang ditinggal ketika ikhlas mendapat pahala yang banyak. Itulah diantara hikmah ibadah apa yang terjadi musibah di Mina waktu kita melaksanakan ibadah. Jadi banyak sekali hikmah sebenarnya ya, karena kita harus memandang bahwa kejadian ini merupakan kehendak Allah begitu Gus ya. Lantas bagaimana jika kita saling menyalahkan dari berbagai pihak begitu? Apakah ini merupakan salah satu bentuk ketidakikhlasan gitu? Ya memang ciri-ciri manusia itu saling menyalahkan orang lain ya. Istilah saya itu lebih banyak bijaksini bukan bijaksana. Setiap orang merasa dirinya paling benar dan orang lain salah. Maka dalam momen ini mari kita bersama-sama introspeksi diri. Kemudian negara-negara yang mengirim jamaahnya supaya lebih diperhatikan, mulai dari latihan manasiknya, dan juga mari Arab Saudi harus lebih baik untuk memperbaiki manajemennya. Mungkin nanti perlu CTV dan sebagainya, perlu nanti kawalan dari helikopter dan sebagainya untuk lebih bagus dalam pelaksanaan itu. Mungkin itu. Ya baik. Sepertinya obrolan kita semakin seru ya tentang ibadah dan musibah ini. Jadi pemirsa pastikan Anda masih bersama kami di Jalan Surga. Pemirsa, Anda masih menyimak Jalan Surga bersama saya, Angga, juga masih bersama tamu kita, ada Gus Wadud begitu. Tadi kita sudah membahas tentang musibah yang terjadi ketika beribadah begitu ya, dan itu dalam kacamata celaka begitu ya, atau musibah yang bisa kesulitan, yang merugikan begitu ya. Tadi Gus Wadud juga sempat mengulas begitu ya, bahwa musibah itu bukan hanya
tentang celaka, tentang kesulitan, tapi kenikmatan pun juga termasuk musibah nih Gus. Iya. Nah ini bagaimana Gus? Ya memang di dalam Al-Quran itu menggambarkan musibah itu kan ada dua. Ada musibah itu secara zahir berupa kenikmatan, ujian dari Allah. Ada musibah dari Allah ini secara zahir itu berupa kesulitan. Allah memberikan contoh yang berupa kenikmatan itu berupa kekayaan dan jabatan yang tinggi itu terjadi pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memang diberikan kerajaan oleh Allah yang tidak akan pernah diberi kepada manusia setelah Nabi Sulaiman. Kemudian diberikan kekayaan yang begitu banyak ya. Kemudian ada kenikmatan berupa lain jenis ya, artinya perempuan. Seperti kayak Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang perempuan yang cantik, istri raja lagi. Wah itu oleh Allah juga itu ujiannya berupa kenikmatan. Namun ada indah sekali. Wah indah sekali. Kita bayangkan kalau sekarang ya, kalau mungkin, aduh walaupun juga kiai kalau digoda oleh perempuan cantik mikir-mikir mau nolak gitu ya. Nah itu oleh Allah diuji berupa kenikmatan. Nah maka Nabi Sulaiman tadi itu diuji oleh Allah berupa kerajaan itu, dia menyatakan ini ujian dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Tapi apa kata Nabi? Lihat lu ini untuk menguji saya. Ashkur, apakah saya bersyukur, akbar atau saya berkufur? Artinya bersyukur itu menggunakan kekuasaan, menggunakan harta untuk mendapatkan ridha dari Allah, atau menggunakan kekuasaan dan kekayaan itu hanya untuk kenikmatan sesaat. Nah, sekarang refleksi kepada sekarang, orang-orang yang mendapat jabatan, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi DPR, jadi bupati, itu ujian dari Allah. Kalau dia ternyata menggunakan jabatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk memberikan rasa aman pada masyarakatnya, untuk menegakkan kebenaran, mereka mendapat ridha dan sampai akhir hayatnya dia hidupnya tenang. Dan lebih dari itu nanti masuk surga. Tetapi ketika menyerahkan jabatan, ya tidak amanah, dia tidak amanah, ya korupsi dan sebagainya. Di dunia aja akhir masuk penjara. Coba bayangkan ya, dia mengumpulkan harta mulai kecil, setelah tua ketahuan dia itu korupsi, di penjara, semua kekayaannya diambil. Itu ujian di dunia, di akhirat lebih dari itu. Belum lagi harta yang dimakan oleh keluarganya, keluarga. Dia masuk ke neraka juga kan. Ma min lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Hasil makanan dari barang haram maka akan cenderung masuk neraka dan akan masuk neraka lah. Itu maka karena itu jabatan. Begitupun yang anak muda sekarang, anak-anak mahasiswa itu juga diuji. Waduh, terutama teman-teman yang dari pondok yang tidak pernah ketemu dengan perempuan, lalu dia kuliah, masih semester 1 sudah punya ATM, punya KTM. KTM apa? KTM bukan kartu tanda mahasiswa, kawan tapi mesra. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Itu apa? Itu ujian dari Allah. Ternyata di pondok selama ini tidak ketemu dengan perempuan, ya harus berdampingan dengan wanita-wanita cantik kayak bidadari. Lah, disitulah diuji imannya oleh Allah. Nah, jadi perempuan ujian untuk laki-laki, kemudian yang laki-laki ujian untuk perempuan. Itu yang ujian berupa kenikmatan. Jadi ketika kita melihat betapa kenikmatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa kita hitung jumlahnya, itu ternyata juga merupakan ujian musibah dari Allah untuk kita lolos menjadi manusia yang baik dan muslim yang beribadah kepada Allah. Lantas seharusnya bagaimana kita menyikapi ujian atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nih, Gus? Karena kita sering lalai kan begitu. Maka itu, karena kewajiban kita harus selalu ingat bahwa kenikmatan, jabatan, harta, kesehatan, ilmu itu merupakan ujian dari Allah yang harus digunakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Maka kita menggunakan kekuasaan, sultan dan nasira, kekuasaan yang untuk menegakkan keadilan. Kemudian kita punya ilmu, juga punya ilmu dipakai untuk lillahi kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Kita punya harta untuk pakai untuk menegakkan keadilan. Itu punya anak dan famili yang banyak dipakai untuk berjuang dan digunakan untuk menuju mardotillah. Itu kewajiban kita ketika diuji berupa kenikmatan, jabatan, dan juga harta, ilmu, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Karena semua ini hanya sekedar titipan begitu. Sebagai amanah yang untuk diuji sejauh mana, apakah termasuk orang yang amanah atau termasuk orang yang khianat. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi saat lagi tentang ibadah dan musibah. Barusan kita melihat musibah atau ujian dari kacamata kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jalan Surga. Baik pemirsa, Anda masih menyimak Jalan Surga bersama saya Angga, dan di sini masih hadir bersama kita Gus yang luar biasa sekali ya, Gus Madun. Tadi kita sudah melihat musibah dari kacamata kenikmatan dari Allah yang tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya. Sekarang kita akan melihat musibah yang sebenarnya, begitu. Dalam artian musibah yang dipahami oleh masyarakat. Dipahami oleh masyarakat itu adalah musibah yang ketika dia merasa dirugikan, ketika dia merasa celaka, ketika dia merasa tidak sesuai dengan harapannya. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, musibah itu kan ada yang secara lahir berupa kesulitan, seperti kekurangan harta. Kadang-kadang kita itu diuji dengan kekurangan fisik, kurang sehat. Kadang-kadang kita diuji dengan tidak mempunyai jabatan. Dan kadang-kadang kita diuji dengan kelaparan oleh Allah, seperti digambarkan dalam Al-Quran itu. Maka kewajiban kita ini harus berkata, dalam ayat itu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksud dengan ayat ini, ketika kita diuji oleh Allah misalnya dengan kemiskinan, berkata ini merupakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa kemiskinan itu membuat dia itu jangan dianggap itu suatu kesulitan, tapi memberikan kesempatan dia untuk lebih beribadah kepada Allah. Kenapa? Kalau hartanya sedikit kan tak usah dijaga. Dia kalau dia tidak punya uang yang banyak kan tidak khawatir kecopetan, tidak khawatir kerampokan. Berarti nanti sholatnya lebih khusyuk. Nah, gitu. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, gitu ya. Contohnya kalau kita punya sandal yang jelek, masuk ke masjid itu biasanya sholatnya khusyuk. Khusyuk sekali. Coba kalau kita membawa sandal baru, gitu, bermerek yang mahal gitu ya, itu sholatnya tidak khusyuk. Iya. Kita punya mobil misalnya jelek ya, lalu masuk ke masjid dia lebih khusyuk karena tidak khawatir nanti kena serempet, rusak, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau mobilnya Alphard, mikir-mikir ya jangan. Nanti tadi saya parkirnya sudah benar apa belum ya? Begitu. Nah, jangan nanti dicuri. Lah, maka karena itu dia berpikir justru ditimpa kekurangan harta ini harus berkata, ini kesempatan ibadah lebih khusyuk. Kita harus melakukan ibadah lebih maksimal lagi, begitu Gus. Begitupun ketika ditimpa sakit, waduh ini kesempatan saya ini tidak pergi kemana-mana, tidak ke undangan, tidak kuliah, tidak ngajar, kesempatan untuk berzikir kepada Allah terus menerus sepanjang hari, sepanjang malam itu berzikir, bukan lalu mengeluh, aduh kepalaku sakit, perutku sakit, bagaimana Allah sudah lupa dengan saya? Enggak begitu. Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Terus berzikir, alhamdulillah saya hari ini sakit. Yang biasanya disibukkan dengan ngoreksi tesis, ngoreksi skripsi, sekarang disempatkan untuk berzikir kepada Allah. Jadi bahagia. Jadi dalam kata lain kita harus berpositif thinking gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan saya kesempatan untuk beristirahat. Begitupun ketika diuji punya istri yang keras. Alhamdulillah punya istri yang keras. Kenapa? Karena kalau istri yang keras, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena berikan semangat yang tinggi. Mau tidur, ayo bangun. Harga tidur dia kerja. Ayo bangun, sholat. Jadi akhirnya apa? Kan istri keras, lalu bilang, ya Allah, kok istri saya keras, berikan hati istri saya itu supaya lunak. Jadi kan istri keras, jadi hati ingat kepada Allah. Jadi punya istri keras itu harus bersyukur. Kenapa? Punya semangat, mau tiduran suruh kerja, kan daripada cepat sukses. Jadi ada yang mendorong kan istri keras, jadi bersyukur. Semuanya ada hikmah. Ada hikmahnya, maka karena itu. Umpama tadi ditimpa dengan kejadian, misalnya kejadian di Mina. Ada keluarganya yang termasuk yang mati, bersyukur. Alhamdulillah ayah saya mati di Mina, dia masuk surga. Nah, kita syukuri. Kematiannya sudah disyukuri. Kenapa? Dia kematiannya membuat dia lebih mudah masuk surga.
Jadi ketika kita berkata itu musibah itu merupakan milik Allah dan kembali kepada Allah, justru musibah itu menambah hatinya bahagia dan menambah hatinya dekat kepada Allah dan hatinya lebih semangat untuk mengabdi kepada lebih lapang dada gitu ya. Ya. Luar biasa sekali ternyata. Pemirsa, kita tidak boleh negatif thinking atau berpikiran negatif atau berprasangka buruk gitu kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah. Tapi justru seharusnya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, misalkan keluarga yang mungkin tidak harmonis atau sakit, kemudian tugas kuliah yang menumpuk, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena kita harus percaya juga bahwa kita ketika mempercayakan semuanya kepada Allah, insya Allah Allah pun akan membereskan urusan kita. Begitu Gus ya. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena jalan surga masih akan kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Surga. Baik, Gus, tadi kita sudah membahas dalam tentang apa itu hakikat ibadah, kemudian ibadah dari konsep tasawuf, begitu dengan musibah. Ternyata musibah itu bukan hanya ketika kita merasa sengsara, begitu, tapi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu juga merupakan musibah, begitu, Gus ya. Nah, lantas ini kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari apa yang sudah kita bicarakan tadi tentang ibadah dan musibah? Jadi kesimpulannya manusia itu harus mengabdi dan beribadah kepada Allah. Maka untuk menguji Allah kesungguhan kita beribadah kepada Allah itu diuji dengan bermacam-macam ujian. Yang kadang-kadang ujiannya itu secara zahir berupa kenikmatan, berupa harta, kekuasaan, godaan perempuan bagi anak laki-laki, godaan laki-laki bagi perempuan. Itu ujian dari Allah. Ujian dan sebagainya. Kemudian ada yang ujian itu berupa kesulitan, sakit, kekurangan harta, dimaki, dicaci, dihina. Itu ujian dari Allah. Ketika orang itu memang betul-betul mengabdi kepada Allah, musibah apa saja, musibah secara zahir atau berupa kenikmatan tetap dikembalikan kepada Allah, tetap digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika diuji berupa kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Segala nikmat itu dipakai untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ketika diuji dengan musibah berupa kesulitan, dia sabar dan hatinya menerima dan ridho hatinya bahwa itu dari Allah. Kalau dihubungkan dengan Mina, musibah di Mina itu merupakan ujian kepada kita umat Islam seluruh dunia, supaya kita ini meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan kita harus meyakini bahwa Allah berkehendak bahwa Allah akan ingin memasukkan surga dengan cara mudah. Dia itu dengan dibikin mati di Mina ini. Kemudian kita harus yakin apa yang terjadi di musibah ini dunia ini, terutama di kejadian di Mina itu harus dikembalikan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang muslim itu dalam hidupnya itu harus merasa yakin bahwa Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam hati kita dan Allah Maha tahu apa yang dikerjakan oleh kita. Maka karena itu perilaku yang kita lakukan harus diukur sejauh mana sesuai atau tidak dengan aturan Allah. Begitupun hati kita dalam perilaku harus semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Kalau itu kita lakukan, maka kita berarti menggabungkan kehidupan kita ini dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan artian kita itu betul tunduk musliman hanifah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena haji itu merupakan ritual yang mengingat tentang manusia yang sangat patuh dan tunduk kepada Allah. Maka karena itu mari kita bersama-sama yang hadir ini atau yang menonton di acara ini belajar dari Nabi Ibrahim menjadi hanifah, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan tentunya harus ikhlas. Ikhlas yang terpenting, jadi tunduk dan patuh kepada Allah dalam segala tindakannya, semata-mata mengharapkan ridho dan ridho dari Allah. Ikhlas ketika kita menjalani
ada musibah dari Allah SWT, kemudian kita juga ikhlas untuk mendekatkan diri dan jangan lalai dan kita mendapatkan musibah atau ujian yang berupa kenikmatan dari Allah SWT gitu. Baik pemirsa, sepertinya waktu yang membatasi kita harus pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya Gus Wadud, ya sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk pemirsa ya. Dan pemirsa jangan lupa Anda terus menyaksikan Jalan Surga ya, dan di edisi berikutnya tentunya dengan tema yang menarik begitu. Saya Angga pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.